Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma yassir kulli 'asir waltuf bina fi taysiri kulli 'asir fa inna taysira kulli 'asirin 'alaika yasir fa anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Allah pertemukan lagi setelah kemarin saya yakin banyak unek-unek yang masih ada dalam hati ya, terkhusus masalah waris gitu. Tapi tahan dulu Bu ya, tahan dulu aja ya. Tahan dulu sebelum nanti kita diskusi. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa materi terlebih dahulu, melanjutkan surat Al-Hasyr hingga nanti ayat yang bersangkutan nanti selesai, supaya nanti tadi kita bisa berlanjut kepada ayat-ayat yang lain, terkhusus ayat-ayat yang biasa kita baca, seperti ayat kursi, lalu ayat bagian akhir daripada surat Al-Baqarah. Jadi supaya ayat-ayat yang berkenaan dengan seharian kita yang biasa kita baca itu bisa memiliki energi gitu Bu ya. Baik, izinkan saya untuk menyampaikan nanti insya Allah, karena ini hari Jumat ya. Ya Jumat berarti kurang lebih jam 11 lagi. 11 lagi ya. Insya Allah nanti kita selesaikan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita udah belajar di ayat ke-18 ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengulang kata takwa atau mengulang perintah untuk takwa untuk menunjukkan bahwa materi terbesar untuk ayat ini dan lanjutannya adalah tentang bagaimana meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, sekarang kita coba baca di ayat yang 19. Ada yang mau bantu baca Ibu? Silakan. Silakan. Ayat 19 surat Al-Hasyr ya. Wala takunu kalladzina terjemahannya Ibu. Baik, terima kasih Ibu ya. Baik, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan kamu itu seperti orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya mereka lupa sama diri mereka sendiri. Artinya gini Ibu sekalian. Keimanan dengan diri kita itu harus kawin gitu ya. Iman sama diri kita itu harus kawin. Dalam arti itu kita memang harus dekat banget dengan namanya keimanan. Kalau toh kita itu sudah jauh daripada keimanan, pada dasarnya itu kita sudah tidak menjadi diri kita sendiri. Kalau kita seringkali mendengar beberapa orang-orang motivator-motivator mengatakan jadilah dirimu sendiri. Salah satu atau bukan salah satu, satu-satunya cara untuk menjadi diri sendiri itu adalah menjadi orang mukmin. Ya. Jadi nggak ada ceritanya kalau toh misalkan menjadi diri sendiri itu artinya tidak beriman, itu nggak ada. Karena apa? Karena keimanan itu adalah fitrah. Ya, keimanan itu adalah fitrah. Seseorang jika dia tidak beriman, pada prinsipnya dia itu sudah keluar daripada fitrah. Bagaimana kita bisa tahu bahwa keimanan itu adalah fitrah? Baik. Coba. Sekarang banyak sekali orang-orang yang seakan-akan tidak percaya lagi dengan adanya Tuhan, tidak percaya lagi dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap bahwasanya ya saya ingin menjadi diri saya sendiri, menjadi seorang manusia biasa yang nggak ada kaitannya dengan Tuhan sama sekali. Oke. Apakah betul seseorang itu tidak percaya dengan Tuhan? Atau apakah betul orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan itu dia menjadi diri mereka sendiri? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena gini ya. Saya ingin membuktikan dari prinsip logika Bu ya. Kita coba sedikit berpikir terdikit ya. Saya ajarkan cara berpikir tentang ketuhanan. Baik. Dalam dunia ini ya, ada 3 unsur Bu. Unsur pertama yang disebut sebagai mustahilul wujud.
sesuatu yang mustahil adanya. Yang kedua, ada yang disebut sebagai mungkinul wujud. Mungkinul wujud itu sesuatu yang mungkin adanya. Jadi mungkin ada, mungkin tidak. Kalau yang mustahil, dia tidak mungkin ada. Lalu yang kedua, itu ada yang mungkinul wujud. Mungkin ada, mungkin tidak. Ada yang ketiga, yang disebut sebagai wajibul wujud. Apa itu wajibul wujud? Dia itu pasti ada dan harus ada. Itu ya. Jadi satu itu mustahilul wujud, yang mustahil keberadaannya. Yang kedua mungkinul wujud, yang bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Yang ketiga itu adalah mustahilul wujud. Wajibul wujud. Dia itu harus ada dan pasti ada. Baik, saya contohkan. Yang mustahilul wujud. Mustahilul wujud itu misalkan contoh kayak gini. Ya. Orang itu bisa nggak dalam satu waktu dia itu mati dan hidup? Nggak bisa kan ya? Misalkan saya mengatakan saya Izzuddin mati dan hidup, nggak mungkin. Jadi mustahil itu, ya. Keberadaan Izzuddin yang mati sekaligus hidup itu nggak mungkin, mustahil. Ya. Atau misalkan Izzuddin tidak mati dan tidak hidup, nggak bisa. Izzuddin antara dua, antara hidup atau mati, nggak mati dan nggak hidup, ya, nggak mungkin, tidak mungkin terjadi. Ya. Nah, jadi sesuatu yang mustahil itu adalah ketika ada dua hal yang berlawanan itu ditabrakkan atau dilepaskan keduanya. Nah, itu tidak mungkin terjadi. Itu yang disebut sebagai mustahilul wujud. Mustahilul wujud, ya. Jadi keberadaannya itu mustahil. Seperti tadi, seorang Izzuddin yang hidup dan mati dalam waktu yang sama, itu nggak mungkin. Atau seorang Izzuddin tidak mati dan tidak hidup, nah itu nggak mungkin juga. Izzuddin antara dua, antara hidup atau mati, gitu ya. Baik, satu. Yang kedua, ada yang disebut sebagai mumkinul wujud. Mumkinul wujud itu keberadaannya bisa ada, bisa tidak. Contoh misalkan, ya, manusia. Manusia itu mungkin ada atau enggak? Ya, ada kan ya, tapi mungkin tidak ada juga kan. Artinya manusia itu suatu saat bisa mati semuanya. Manusia bukan suatu saat, bahkan faktanya sekarang itu ada keberadaannya. Jadi manusia itu bisa jadi ada, bisa jadi tidak. Karena apa? Karena sekali lagi, manusia itu bisa mati dan bisa hidup. Jadi kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Seorang Izzuddin kemungkinan ada, kemungkinan tidak. Kenapa? Karena kalau toh misalkan orang tua saya nggak nikah gitu kan ya, Izzuddin nggak ada. Ya. Tapi karena orang tua saya menikah, akhirnya saya pun lahir di situ. Nah, jadi keberadaan seorang Izzuddin itu mungkin ada dan mungkin tidak, gitu ya. Nah, sekarang yang ketiga itu disebut sebagai wajibul wujud. Dia pasti ada. Nah, pertanyaannya adalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang mungkinul wujud atau yang wajibul wujud? Wajibul wujud, gitu ya. Tapi ada loh orang yang bilang, ya mungkin Ustaz, kan Tuhan itu kan kita nggak bisa lihat Ustaz, mungkin ada mungkin tidak kan gitu. Mungkin ada mungkin tidak gitu. Kita kan dapetnya cuma informasi aja. Nah, sekarang bagaimana membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada? Ya, membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti ada. Nah, gimana cara membuktikannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkali-kali menyebutkan di ayat tentang agar kita itu mentadaburi, mentafakuri tentang penciptaan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita agar mengetahui tentang hakikat penciptaan? Karena kunci untuk mengetahui kepastian keberadaan Allah itu adalah dengan penciptaan. Sekarang, saya ingin membuat suatu gambaran ya Bu ya, sebagai suatu gambaran. Ini harus agak diperhatikan Bu ya, karena ini cukup agak rumit kalau toh misalkan kita itu meleng dikit. Ya, misalkan ya, bumi itu ya atau alam semesta itu. Ya. Jadi kan yang namanya sesuatu itu kan pasti lahir dari sesuatu yang lain kan gitu ya. Lahir daripada sesuatu yang lain. Misalkan bumi atau alam semesta itu lahir dari ada yang namanya teori Big Bang gitu ya. Awalnya itu dari kesatuan terus tiba-tiba memecah ya. Ada dari satu kesatuan benda dan benda tersebut itu terpecah. Yang satu itu menjadi planet, yang satu menjadi ini, yang satu menjadi ini dan lain sebagainya gitu kan. Jadi artinya bumi itu memiliki sumber. Ya, memiliki sumber. Nah, sumbernya itu pasti memiliki sumber yang lain. Ibaratnya seperti ini, saya memiliki sumber saya dari mana? Dari orang tua saya. Orang tua saya sumbernya dari mana? Dari orang tua saya lagi. Orang tua saya lagi
lahir dari orang tua yang mana? Orang tua lagi. Terus seperti itu sampai Nabi Adam. Ya, Nabi Adam dari mana? Pasti memiliki sumber lagi gitu kan ya. Nah, pertanyaannya adalah kalau ternyata sumber A lahir dari sumber B lahir dari sumber C dari sampai sumber D, terus sampai tidak ada habisnya, infinity gitu ya, tidak ada habisnya. Pertanyaannya adalah kalau rangkaian tidak ada habisnya itu dipastikan tidak ada habisnya, nggak ada ujungnya. Pertanyaannya yang ini tuh jadi atau enggak? Saya kasih contoh lagi deh, biar gampang. Misalkan Ibu, saya butuh uang 100.000. Saya butuh uang 100.000 nih. Saya butuh uang 100.000, saya minjem Bang Jais. Bang Jais saya pinjam uang 100.000. Bang Jais bilang, saya nggak punya uang. Nanti saya pinjam ke Mas Rofi ya. Oke, Bang Jais pinjam ke Mas Rofi 100.000. Mas Rofi bilang, saya nggak punya uang juga 100.000. Nanti saya pinjam ke bapak saya. Saya ke bapak saya, Mas Rofi minta ke bapaknya bilang, saya nggak punya juga uang 100.000. Bapaknya pinjam ke ibunya. Ibunya bilang, saya nggak punya lagi, nanti pinjam ke temennya. Terus seperti itu, ya. Jadi saya ke Bang Jais ke Mas Rofi ke bapaknya itu ke istrinya, ya, ke ibunya ke situ, terus sampai tidak habisnya. Kalau rangkaian itu tetap ada, pertanyaannya saya dapat uang 100.000 atau enggak? Hah? Saya dapat, bisa enggak? Kapan kita dapat dan kapan kita tidak dapat? Ya, kan rangkaian itu tidak ada habisnya, Bu ya. Nggak ada habisnya. Nah, kalau rangkaian itu dibiarkan tidak ada habisnya, kira-kira saya dapat atau enggak uangnya? Nggak bakalan dapat uang saya. Kira-kira kapan saya tuh bisa dapat uang 100.000? Kalau ada satu sumber yang punya uang 100.000 dari sakunya, ya, dia ngasih ke sumber yang selanjutnya, terus sampai ke Bang Jais baru ke saya gitu ya. Jadi harus ada satu sumber yang memang atau satu orang yang punya uang 100.000 dari sakunya. Kalau saya, Bang Jais, yang lain-lain itu kan nggak punya uang. Kalau dibiarkan seperti itu, saya nggak akan pernah dapat uang di situ. Tapi kapan saya dapat uang? Kalau ada satu orang yang punya uang 100.000 dari sakunya, ngasih ke temennya ke temennya, terus sampai ke Bang Jais ngasih ke saya, gitu. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, kalau penciptaan alam semesta ini gitu ya, dari sumber A ke sumber B ke sumber C ke sumber D, terus sampai seperti itu. Kira-kira alam semesta ini ada atau enggak? Statusnya sama kayak tadi, Bu ya. Saya pinjam ke Bang Jais ke itu, terus sampai tidak ada habisnya. Kalau tidak ada habisnya, saya nggak mungkin dapat uang 100.000, kan gitu. Kapan saya dapat uang 100.000? Kalau ada orang yang dari sakunya punya uang 100.000, ngasih ke temennya terus sampai Bang Jais terus ke saya. Sekarang, logika itu kita gunakan untuk penciptaan alam semesta. Alam semesta tercipta dari sumber A dari sumber B dari sumber C, terus sampai tidak ada habisnya. Kalau itu dibiarkan, sama seperti tadi yang saya pinjam sama Bang Jais yang dibiarkan tadi, kira-kira alam semesta itu ada atau enggak? Enggak bakalan ada. Kapan alam semesta itu ada? Dan sekarang alam semesta itu jadi. Ya. Kapan kok bisa alam semesta sekarang ada? Berarti harus ada satu sumber pertama, ya, yang dia itu memang memiliki kemampuan tidak tercipta dari sesuatu yang lain, yang mampu untuk menciptakan sumber selanjutnya, yang sumber tadi itu bisa menciptakan hingga terjadi alam semesta. Dan sumber pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi itu untuk membuktikan ya. Agak pusing kan, Bu ya? Pusing gitu kan. Ya, agak pusing. Tapi ini untuk menjadi pelajaran, Bu ya. Ini menjadi untuk pelajaran. Nanti kalau misalnya masih pusing, masih ingin saya jelaskan lagi gitu, Bu ya. Kalau ada papan tulisnya sebetulnya enak. Yes. Kalau ada papan tulisnya saya enak. Tapi ala kulli hal ya, nanti insya Allah ke depannya kita coba belajar pakai papan tulis insya Allah. Baik, artinya ibu-ibu sekalian, bahwa keimanan itu adalah mutlak, Bu. Tanpa iman, orang itu nggak ada hidupnya, orang itu tidak ada nilainya sama sekali. Dia sudah lupa sama Allah Subhanahu wa taala dan dia lupa terhadap dirinya sendiri. Mengapa? Karena dia itu tidak beriman sama Allah Subhanahu wa taala. Saya berkali-kali kan menyebutkan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu nggak pernah sekalipun menyebut orang-orang kafir. Di Al-Qur'an itu nggak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala memanggil orang kafir. Ya, berkali-kali saya sebutkan. Qul ya ayyuhal kafirun itu bukan memanggil orang kafir.
Tapi bukan Allah yang memanggil, tapi Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk memanggil orang kafir. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Allah nggak manggil sama sekali, tapi berkali-kali kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu. Pertanyaannya adalah, kenapa kok Allah memanggil orang-orang mukmin tapi tidak memanggil orang-orang kafir? Ulama menyebutkan bahwa al-insanu hayyun bi imanihi, bahwa manusia itu hidup dengan keimanannya. Artinya, kalau toh ada orang yang uangnya sebesar apapun, tapi tidak berada di dalam keimanan, dia tuh ibarat seperti mayat hidup. Ya, jadi kerjaannya itu cuma ya nguras apa yang ada di dunia ini, tapi hakikatnya mereka nggak dapat apa-apa. Mengapa? Karena ketika mereka itu sudah meninggal, selesai. Habis semuanya, nggak ada nilainya. La yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Bahwa ketika nanti di akhirat harta dan anak itu nggak ada nilainya sama sekali, nggak ada gunanya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, hanya yang bermanfaat itu adalah hati yang lembut, hati yang penuh dengan keimanan. Ya. Jadi sekali lagi ibu-ibu, ya sesulit apapun kita, ya sesulit apapun kehidupan kita ibu-ibu, selama kita masih dalam koridor keimanan, kita tuh pantas untuk bahagia. Kita tuh pantas untuk bahagia. Kenapa? Karena kita tuh masih dalam koridor keimanan. Artinya kita tuh masih punya masa depan, Bu. Ya. Coba bayangkan, kita itu kalau rekening kita tebel gitu ya, rekening kita banyak, kita tuh kan aman aja kan hidupnya, kan nyaman. Kenapa? Karena minimal ya, beberapa tahun ke depan tuh kita masih bisa memperkirakan kalau kita tuh masih bisa makan, kita masih bisa membiayai anak kita dan lain sebagainya. Nah, begitu pula juga dengan keimanan, Bu. Keimanan itu sama ya, bahkan lebih daripada rekening yang tebel tadi. Kalau toh kita sudah berada dalam keimanan, harusnya hidup kita itu nggak terlalu khawatir, Bu. Kita mungkin khawatir dengan beberapa masalah-masalah di dunia, ya. Dan itu adalah manusiawi. Sedih itu nggak ada masalah. Sedih itu manusiawi, kecewa itu manusiawi, ya. Lalu apalagi ya, mengeluh itu adalah manusiawi. Tapi terlalu berlebihan dalam mengeluh, terlalu berlebihan dalam sedih, terlalu berlebihan dalam meratapi batin gitu kan ya. Biasanya kan gitu kan, orang itu kan selalu merasa paling tersiksa gitu kan ya. Gak ada orang yang merhatiin aku. Ya memang karena manusia itu memang prinsipnya memang peduli sama dirinya sendiri gitu. Jadi jangan terlalu baper lah ya. Kalau dalam urusan dunia ini Bu, itu jangan terlalu baper. Kalau kita dalam urusan akhirat, kita boleh baper lah. Tapi kalau dalam urusan dunia itu kita tuh nggak boleh baper. Nggak boleh Bu, beneran deh. Percuma hidup sama orang gitu ya. Itu mengecewakan. Umar bin Khattab itu pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Ya, pernah ditanya oleh seorang sahabat agar dia itu sahabat tadi itu meminta kepada Umar agar kehidupannya itu atau kehidupan dia itu didoakan oleh Umar. Wahai Umar, doakan aku ya supaya aku itu hidupnya sejahtera gitu ya. Hidup di dunia itu sejahtera. Umar menjawab seperti ini. Ya, jawabannya Umar tuh kayak gini. Saya itu nggak pernah minta kepada sang pemilik sang pemilik rezeki untuk saya itu nggak pernah meminta dunia kepada orang yang kepada sosok yang memiliki dunia. Saya itu nggak pernah sama sekali. Lalu bagaimana mungkin saya itu akan meminta dunia kepada sosok yang tidak memiliki dunia gitu. Jadi otomatis Umar bin Khattab itu sampai beliau itu tidak mau ya meminta dunia kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada prinsipnya semuanya telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala harus beriringan dengan ikhtiar kita. Jadi itulah yang jangan sampai ada beberapa orang yang keliru dalam berpikir, misalkan ya. Satu ya, ada orang yang terlalu jabariyah ya. Jabariyah itu artinya orang yang terlalu pasrah gitu. Semua itu kan udah diatur Ustaz sama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya itu bisa makan lah. Ya enggak kayak gitu, harus ikhtiar. Ya kerja gitu ya, harus kerja. Biasanya kata-kata tersebut itu kan dijadikan sebagai bentuk kepasrahan saja gitu kan ya, pasrah udah nggak bisa ngapa-ngapain, udahlah wis semua itu sudah diatur. Kita tetap ikhtiar ya. Satu mitos yang seringkali tersebar di masyarakat adalah sabar itu pasif. Sabar itu nggak pasif, Bu. Sabar itu aktif. Kalau sabar itu pasif, Rasulullah SAW nggak mungkin menyusun rencana ya dengan sedemikian rupa ya untuk bisa memenangkan Islam.
Kalau siapa yang lebih sabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Gak ada. Manusia tidak ada yang lebih sabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghadapi kehidupan beliau, beliau tetap aktif dalam hidupnya. Contoh misalkan, pada saat beliau itu hendak melaksanakan Fathu Makkah, ya, Fathu Makkah itu, ya, Fathu Makkah itu artinya pembebasan Mekah, ya, pembebasan Mekah. Ya, jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil untuk Rasulullah SAW berhasil untuk memberikan pengaruh kepada Madinah dan wilayah sekitar Madinah. Tapi kan musuh utama Rasulullah SAW itu kan Mekah sebetulnya. Nah, peristiwa Fathu Makkah itu berawal dari perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang dimana saat Rasulullah SAW hendak melaksanakan umroh, Rasulullah SAW dihalangi oleh orang-orang Mekah saat itu bahwa kamu tidak boleh melaksanakan umroh di situ. Nah, artinya setelah Rasulullah SAW dihalang-halangi untuk melaksanakan umroh, artinya umroh itu hanya boleh dilaksanakan di tahun-tahun selanjutnya. Lalu antara Rasulullah SAW dan orang-orang Mekah ini membuat satu perjanjian yang disebut sebagai perjanjian Hudaybiyah. Nah, isi daripada perjanjian Hudaybiyah itu adalah satu, ya Bu ya. Satu, bahwa tidak boleh adanya gencatan pertama adanya gencatan senjata. Dalam arti nggak boleh ada perang. Selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan. Ya, selama 10 tahun itu tidak boleh ada peperangan. Satu. Terus yang kedua, orang yang ada di Madinah ketika ke Mekah nggak boleh balik lagi ke Madinah. Dan orang yang ke Mekah lalu mampir ke Madinah itu harus balik lagi ke Mekah. Ya. Jadi orang yang dari Madinah, orang penduduk Madinah, kalau udah ke Mekah nggak boleh balik lagi ke Madinah. Dan orang Mekah yang berkunjung ke Madinah itu harus kembali lagi ke Mekah. Itu salah satu bentuk perjanjiannya. Nah, pertanyaannya adalah, ini perjanjian itu menguntungkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menguntungkan orang-orang Mekah, Bu? Kenapa? Baik. Salah satunya itu, ya. Salah satunya itu. Terus yang kedua, kenapa gencatan senjata itu menguntungkan Rasulullah SAW? Artinya nggak jadi perang selama 10 tahun itu menguntungkan Rasulullah, kenapa? Nah, karena gini, Bu. Mekah itu pada saat mereka itu berusaha untuk aktif untuk menyerang Rasulullah SAW, menyerang Madinah, mereka itu kan melakukan banyak peperangan, ada Badar, ada Uhud, ada perang Khandaq, perang Ahzab itu ya. Mereka aktif. Nah, memang dalam perang itu ya Bu ya, itu biayanya nggak besar, besar biayanya Bu, besar sekali biayanya. Mereka secara ekonomi itu anjlok. Ya, mereka secara ekonomi itu hancur secara ekonomi. Nah, kalau perang itu terus dilanjutkan melawan Madinah, maka lama-kelamaan hancur. Makanya prioritas Mekah pada saat itu adalah mengembalikan ekonomi Mekah. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kalau perjanjian untuk gencatan senjata itu atau tidak ada perang selama 10 tahun itu menguntungkan Rasulullah. Kenapa? Artinya Rasulullah memiliki kesempatan untuk membangun relasi atau membangun hubungan dengan kabilah-kabilah Arab atau bahkan yang ada di luar Arab seperti Romawi, Persia dan lain sebagainya. Artinya jangkauan dakwah itu akan diperluas. Gitu. Di mana orang-orang Mekah, di mana orang-orang Mekah dia itu sekali lagi, di mana orang-orang Mekah sedang berfokus kepada ngurusin ekonomi. Sedangkan Rasulullah itu sudah membangun relasi ke berbagai belahan dunia. Nah, artinya sebelum kurang dari 2 tahun bahkan perjanjian Hudaybiyah itu dilanggar oleh orang-orang Mekah. Dilanggar oleh orang-orang Mekah. Dengan cara apa? Dengan cara ada dari petugasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dari Madinah itu dibunuh. Nah, saat itulah akhirnya mereka melakukan yang namanya
pelanggaran dalam perjanjian, di mana ketika ada gencatan senjata atau tidak boleh ada peperangan, maka otomatis ya pembunuhan itu tidak boleh terjadi. Dan ternyata orang Mekah membunuh salah seorang dari penduduk Madinah saat itu. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan sekitar 10.000 pasukan untuk menyerbu Mekah. Tapi strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan perang barbar gitu, enggak. Yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana peperangan itu bisa berjalan tanpa adanya korban atau meminimalisir korban. Karena bawa 10.000 pasukan ke Mekah itu kan ya Allah itu besar banget, Bu. Tapi Rasulullah nggak mau seperti itu. Jadi Rasulullah menginginkan agar membawa pasukan tersebut, tapi Mekah nggak tahu kalau ternyata Rasul bawa pasukan. Nah, ternyata memang betul. Sampai mendekati Mekah, orang Mekah itu nggak ada yang sadar kalau ternyata Rasulullah itu datang. Kok bisa orang-orang Mekah itu sampai nggak tahu? Kok bisa? Nah, jadi ada satu kabilah, Bu ya. Jadi ini Mekah, ini Madinah. Di antara Mekah sama Madinah itu ada kabilah Bani Khuza'ah. Bani Khuza'ah itu ya, itu dulu itu memang tidak berpihak kepada Madinah. Tapi tadi kan, akibat daripada tidak terjadinya perang, Rasulullah SAW membangun relasi. Salah satu relasi Rasulullah itu adalah Bani Khuza'ah, sehingga Bani Khuza'ah ini ikut kepada Rasulullah SAW. Jadi otomatis saat Rasulullah membawa pasukan sampai ke pertengahan antara Mekah sama Madinah, orang-orang Mekah nggak ada yang sadar kalau ternyata Rasulullah SAW sudah hadir saat itu. Karena ini adalah sahibnya Rasulullah gitu loh, gitu ya, sahabatnya Rasulullah. Nah, akhirnya pada saat itu kok bisa bocor ya? Artinya gini, keinginan Rasulullah SAW adalah bagaimana bisa membebaskan Mekah tanpa adanya peperangan atau meminimalisir korban. Tapi ternyata rencana Rasulullah SAW itu bocor. Bocornya di mana? Ada sahabat yang bernama Khatib bin Abi Balta'ah. Khatib bin Abi Balta'ah ini punya keluarga di Mekah, Bu. Ya, punya keluarga di Mekah. Beliau hanya ingin mengirim surat kepada ada delegasinya Khatib ya, dikasih untuk memperingatkan keluarganya yang ada di Mekah bahwa Rasulullah akan datang. Ya, tujuan Khatib memang bukan untuk berkhianat, tidak. Tapi Khatib bin Abi Balta'ah ini hanya sekedar ingin menyelamatkan keluarganya. Artinya, Bu, sekalipun keluarga kita berada di wilayah musuh, tapi kan tetap namanya keluarga itu kan menjadi prioritas, Bu. Nah, gitu. Jadi Khatib bin Abi Balta'ah cuma ingin menyelamatkan keluarganya aja. Loyalitas beliau hanya kepada Rasulullah SAW. Akhirnya pada saat surat itu hendak dikirim ke Mekah, ya, Rasulullah SAW diberitahu oleh Jibril kalau ternyata ada surat yang akan menuju ke Mekah untuk menggagalkan semua rencana Rasulullah SAW. Akhirnya dicarilah orang tadi yang mengirimkan surat itu ke Mekah dan ditangkap, dan ternyata dalam surat tersebut ada tulisan bahwa itu adalah surat dari Khatib bin Abi Balta'ah untuk keluarganya di sana. Lalu setelah itu Rasulullah SAW memanggil Khatib, "Ma hadza ya Khatib? Apa yang sudah kamu perbuat?" Ini dalam dunia peperangan ya, dalam dunia intelijen, pengkhianatan itu kan berbahaya, Bu. Hukumannya itu bisa hukuman mati. Makanya Umar bin Khattab langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal kepala orang munafik ini." Tapi Khatib bin Abi Balta'ah mengatakan, "Ya Rasulullah, aku tetap berada di dalam barisanmu ya Rasulullah. Tapi cuma aku itu khawatir sama keluargaku." Rasulullah memang tidak menyalahkan Umar. Umar memang betul, memang orang pengkhianat itu memang harus dibunuh. Ya, tapi Rasulullah SAW tidak mengambil keputusan untuk membunuh Khatib bin Abi Balta'ah. Dia hanya mengatakan bahwa urusanmu nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jelas adalah saat Rasulullah SAW sudah dekat dengan Mekah, baru saat itu orang-orang Mekah sudah sadar, kok ada tenda banyak banget. Oh, ternyata Muhammad telah datang. Nah, dari situlah akhirnya Abu Sufyan mulai ketakutan. Penduduk Mekah semuanya gentar. Apa yang harus diperbuat untuk mempersiapkan perang itu nggak mungkin. Rasulullah sudah sedekat itu, satu. Yang kedua, pasukan perangnya itu lebih banyak daripada pasukan mereka, dua. Dan yang ketiga, mereka nggak siap. Akhirnya apa? Akhirnya Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW.
Abu Sufyan datang kepada Rasulullah SAW mencoba untuk membuat negosiasi. Ya Rasulullah cuma bilang sama Abu Sufyan, kamu mau kemana lagi? Gitu. Sudahlah selesaikan keangkuhanmu. Akuilah kalau aku itu adalah Rasulullah SAW. Akhirnya pada saat itulah Abu Sufyan mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Sufyan masuk Islam dan saat itu Abu Sufyan dikembalikan ke Mekah, diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan kepada penduduk Mekah, ya, karena penduduk Mekah pada saat itu sudah mulai gentar, Bu. Apa yang harus mereka perbuat? Karena kalau toh misalkan mereka memaksakan untuk melawan, mereka mati. Apa yang harus mereka lakukan? Rasulullah memerintahkan kepada Abu Sufyan, pertama sembunyikan dulu keislamanmu. Ya, sembunyikan dulu keislamanmu. Menujulah Ka'bah, ya, dan berkatalah kepada penduduk Mekah, "Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin." Ya, fahuwa amin. Barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Dia tidak akan diserang oleh Rasulullah SAW. Orang-orang pada bertanya, wahai Abu Sufyan, rumahmu itu sebesar apa? Kami semua satu Mekah nggak mungkinlah kumpul di rumah kamu. Lalu Abu Sufyan mengatakan, man dakhala baitul haram. Siapa yang masuk di Baitul Haram atau masuk ke Masjidil Haram, fahuwa amin. Maka dia aman. Ada semuanya mereka masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan tidak mungkin untuk melawan Rasulullah SAW. Saat itulah Rasulullah dengan pasukannya masuk ke Mekah dan melewati Abu Sufyan dan melewati orang-orang Mekah di sana. Setelah itu Rasulullah SAW masuk dengan para sahabatnya masuk semuanya, dan ternyata Rasulullah SAW tidak memerangi mereka. Rasulullah berkhutbah di Ka'bah dan mengatakan, sampai kapan lagi kalian akan memusuhi aku? Kalian dulu, Rasulullah menyebutkan bahwa kalian dulu yang memusuhi aku, kalian dulu itu adalah yang menyiksa aku, kalian dulu yang melakukan keburukan kepada aku. Tapi pada hari ini, fa'antumul tulaqa, kata Rasulullah SAW, dan pada hari ini kalian semua bebas. Coba bayangkan, Rasulullah SAW itu kurang tersiksa apa, Bu, dibanding dengan kita? Dicaci, dimaki, dihina, dilempari kotoran, dilemparin batu dan lain sebagainya. Pada saat Rasulullah SAW sudah berhasil sampai ke Mekah, ya, Rasulullah punya kesempatan untuk membantai mereka semua. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Fa'antumul tulaqa. Pada hari ini, kamu semua itu bebas. Maka serentak mereka itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Makanya kenapa ada disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, idza jaa, ya, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Idza jaa nasrullahi wal fath. Maka ketika atau apabila manusia itu mendapati kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan manusia masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong, dan itu adalah peristiwa Fathu Makkah di situ. Coba bayangkan itu. Bagaimana seni memaafkan Rasulullah SAW itu seperti itu. Berhak Rasulullah SAW, pantas Rasulullah SAW itu membantai mereka semua, menghancurkan mereka semua, membunuh mereka semua. Tapi Rasulullah nggak seperti itu. Kita itu kan kalau melawan musuh kita gitu kan, ya berharap banget, wah kita hancurin, kita apain, kita seneng banget melihat mereka itu tersiksa. Musuh kita tersiksa tuh, wah itu enak lah, alhamdulillah gitu kan. Tapi Rasulullah itu nggak seperti itu. Fa'antumul tulaqa. Kalian semua itu bebas. Makanya serentak mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gitu, Bu, ya. Jadi banyak sekali lah ya bagaimana kisah-kisah Rasulullah SAW itu penuh dengan kelembutan. Artinya, Bu, wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Bahwa ketika mereka itu ingkar sama Allah Subhanahu wa taala, pada prinsipnya mereka itu ingkar sama diri mereka sendiri. Dan ini pun juga pelajaran penting bagi kita. Jadi jangan ada yang bilang misalkan, ya Ustaz, itu kok ada orang ya kerjaannya maksiat terus tapi sama orang baik, orang lain itu baik, Ustaz. Kan lebih baik ya daripada lebih baik orang yang doyan maksiat ya, tapi baik hubungannya sama orang lain, daripada dia itu jilbaban tapi ternyata nggak baik sama orang sama orang lain gitu. Sering kali ada yang kayak gitu kan ya. Ya. Mending nggak jilbaban tapi baik sama orang lain, suka bantu, daripada yang jilbaban tapi daripada jahat. Saya katakan dua-duanya salah gitu loh. Emang dikira itu orang nggak jilbaban itu
benar gitu. Emang dikira standar kebenaran itu saat kita itu berbuat baik pada orang lain? Tidak. Kita itu berbuat baik itu ada tiga objeknya. Objek pertama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita berbuat baik sama Allah Subhanahu wa taala. Satu. Artinya kalau melanggar peraturan Allah itu berarti kita nggak baik. Kita baik sama orang lain tapi nggak baik sama Allah, berarti kita nggak baik juga. Objeknya satu, Allah. Yang kedua, baik kepada diri kita sendiri. Ya, misalkan contoh ya kita tersiksa banget gitu kan ya, kita tersiksa kita rela untuk ngapa-ngapain gitu kan. Ya, kita menyiksa diri kita sendiri ya untuk kemaslahatan orang lain. Memang itu disebut sebagai itsar, ya kita berkorban untuk orang lain. Tapi jangan sampai prioritas kepada orang lain membuat diri kita menjadi bermasalah. Misalkan ya orang yang suka banget sedekah gitu kan ya, suka banget sedekah tapi ternyata keluarganya nggak dinafkahin. Nggak boleh seperti itu. Prioritas utama itu adalah keluarganya terlebih dahulu, barulah sedekah untuk orang lain di sana. Nah itulah pelajarannya Bu ya. Jadi baik pertama itu adalah baik kepada Allah, yang kedua itu adalah baik kepada diri kita sendiri, dan baik kepada diri kita sendiri itu adalah bentuk kebaikan kita pada Allah Subhanahu wa taala juga. Dan yang ketiga itu adalah baik kepada orang lain. Jadi jangan dipisah-pisahin gitu, ya. Baik sama orang lain tapi sama Allah Subhanahu wa taala nggak baik, ya kita zalim juga. Nah, maka otomatis ya, jadi jangan dijadikan standar bahwa kebaikan itu ketika memberikan manfaat sama orang lain saja. Enggak. Tapi juga kita mampu memberikan manfaat bagi diri kita sendiri, prioritas pada Allah Subhanahu wa taala, itu pun juga termasuk daripada kebaikan di situ. Bahkan lebih parahnya lagi kan ya, orang yang kufur itu disebut sebagai ulaika humul fasiqun. Mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Baik. Ada yang mau baca ayat 20, Bu? Silakan. Ayat 20 silakan, Bu. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati Baik, terjemahannya silakan. Ya, terjemahannya silakan Ibu. Ayat ke-20 ya Bu ya. Baik. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Orang taat sama orang nggak taat itu beda. Nah, perbedaan yang sangat signifikan antara orang yang taat sama yang nggak taat itu adalah orang yang taat itu memiliki masa depan yang cerah, orang yang tidak taat itu memiliki masa depan yang suram. Ya, masa depan yang cerah itu tidak selalu diperkirakan oleh mata, Bu. Ya. Tapi masa depan yang suram, ya, itu pun juga tidak selalu diperkirakan oleh mata, Bu. Kita itu kan nggak tahu ya. Diri kita itu mungkin sangat potensial, Bu. Berapa banyak coba orang itu yang secara pribadi itu bagus banget, Bu. Tapi ternyata pada saat melihat masa depan dia, ternyata ya kehidupannya sama dengan lah. Ya kurang lebih. Ya. Artinya tidak terlalu sejahtera juga, ya biasa-biasa saja lah. Padahal misalkan kita sering lihat ya, ada orang teman-teman kita itu Masya Allah, pinter-pinter di kelas gitu ya. Nilainya tinggi, nilainya besar, dan lain sebagainya. Atau misalkan ketika kita melihat orang, oh ternyata orang ini ya masa depannya seakan-akan masa depannya bagus banget. Tapi ternyata apa? Tapi ternyata kehidupan dia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan jauh dari kesejahteraan. Ada orang yang mungkin dulu itu madesu, Bu ya. Atau madesu, Bu? Ya dari wajahnya tuh wajah madesu gitu kan ya. Tapi ternyata Masya Allah, Alhamdulillah kehidupannya lancar sejahtera gitu. Nah, artinya apa, Bu? Artinya bahwa ya, ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu sudah mutlak. Ya. Artinya bahwa sesungguhnya ini pelajaran pentingnya adalah bahwa masa depan itu memang kita tidak tahu. Kita bakalan kemana? Makanya terlalu overthinking, terlalu berlebihan memikirkan tentang masa depan kita itu seperti apa, itu nggak akan pernah menyelesaikan masalah. Itu justru akan menghantui pemikiran kita, nanti saya itu gimana ya, kira-kira saya itu sukses atau enggak, nanti kira-kira anak saya berhasil atau enggak ya, atau ini, atau itu, macam-macam. Ya, nggak ada masalah kepikiran tadi. Kepikiran itu termasuk daripada fitrah manusia. Sehingga kita bisa mempersiapkan yang terbaik untuk keluarga kita, yang terbaik untuk anak-anak kita. Namun ya, terlalu overthinking, terlalu berlebihan memikirkannya, ini akan jadi masalah juga.
Karena variabel-variabelnya dalam arti kalau toh misalkan kita banyak kepikiran, itu nanti juga menjadi mental bagi anak kita nanti akan jadi seperti itu juga. Nah, maka dari itu Bu ya, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita itu memiliki orientasi surga dengan tujuan agar masa depan kita itu enak gitu loh Bu. Udah ibaratnya ya Allah, udah bentar lagi gitu kan. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Gak sama orang-orang yang di neraka dan orang-orang yang ada di surga itu gak sama. Kebahagiaan mereka, ketenangan jiwa mereka itu tidaklah sama. Kesulitan itu merupakan bagian daripada kehidupan kita. Nggak ada lah orang yang lepas daripada kesulitan itu nggak ada. Mustahil kalau misalkan ada orang itu lepas dari kesulitan. Tapi yang poin terpentingnya adalah saat dia sudah memiliki masa depan yaitu surga. Dalam arti kalau kita masih berada di dalam koridor taatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nggak ada yang perlu kita khawatirkan di situ. Minimal kalau toh sekarang itu saya susah, insya Allah kedepannya saya bisa lebih baik. Maka dari itulah kenapa Allah menyebutkan ashabul jannati humul faizun. Orang-orang yang ada di surga, mereka itu adalah orang-orang yang menang. Tandanya bahwa kemenangan itu saat kita itu berhasil di surga. Jadi kalau toh sekarang ada orang yang lebih sukses dari kita, itu belum tentu menang, Bu. Itu ibaratnya ya, kita lagi lomba lari nih. Ya, kita lagi lomba lari, ya. Pada saat sebelum finish, ya, lawan kita itu selalu di depan kita. Terus seperti itu. Ya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah dia yang menang? Belum tentu juga. Siapa yang sudah sampai finish, itulah yang menang gitu kan ya. Mau kita berada di belakang terus, tapi ternyata lawan kita pada saat hendak mau nyampe finish, dia kelelahan dan kita akhirnya berhasil nyelip, karena kita yang menang juga gitu. Nah, dunia itu sama seperti sirkuit, ya, di sirkuit MotoGP atau sirkuit lari tadi, Bu. Artinya mungkin banyak orang yang mendahului kita ketika kita di dunia, ya. Ada orang yang lebih sukses, ada orang yang lebih ini, mungkin lebih banyak di sana. Ya. Tapi yang menjadi pemenang adalah ketika dia berhasil sampai di finish ini dan mengangkat trofi tadi. Nah, kita sekarang yang menjadi problemnya, orang sudah angkuh terlebih dahulu, merasa nyaman terlebih dahulu karena berhasil mendahului di pertengahan pertandingan. Itu tadi kan. Kalau nonton sepak bola, saya itu suka Real Madrid, Bu. Nonton Real Madrid itu asik. Kenapa? Karena biasanya itu dari babak pertama sampai akhir itu biasanya kalah dulu. Baru nanti udah menit-menit akhir baru bisa balikkan keadaan. Tetap pemenang itu adalah Real Madrid, bukan yang lain. Nah, itu untuk menunjukkan Ibu-ibu sekalian bahwa sesungguhnya ya kunci kita itu adalah di akhir. Nahnu nahkumu bukan nahkumu bil dhahir. Bahwasanya manusia itu dilihat daripada masa akhir hidupnya itu seperti apa. Untuk itulah, Bu ya. Makanya kenapa kita itu, Bu. Saya pribadi itu sampai sekarang masih sangat tidak tidak serak lah ya dengan beberapa orang yang mempermasalahkan kematian seseorang, ya terkhusus orang yang memang tanda-tanda kematiannya itu biasa-biasa saja, padahal kehidupan dia itu bermasalah. Misalkan contoh nih, saya pernah dapat, Bu, ada tetangga saya, ya Allah, itu kalau udah maksiat itu tingkatnya tinggi banget, Bu. Semua tetangga tahu semua. Ya, tingkat kemaksiatannya tinggi banget. Tapi meninggal di hari Jumat, Bu. Gimana coba? Ayo gimana, Bu? Ada orang yang maksiatnya luar biasa, tapi meninggalnya di hari Jumat. Atau meninggal di bulan Ramadan misalkan gitu. Karena kelaparan gitu kan. Baik. Kira-kira gimana, Bu? Memahami hadis meninggal pada hari Jumat itu menjadi berkah gitu kan ya. Tapi bagi orang yang ahli maksiat. Gimana, Bu? Apa? Ya, itu tadi ya. Kita itu secara manusiawi kita menghukuminya memang ahli maksiat selama perjalanan hidup tadi. Tapi kalau dia itu sudah meninggal, itu bukan urusan kita lagi gitu, Bu ya. Itu bukan urusan kita lagi. Dia mungkin ahli maksiat di situ, tapi kan wallahu a'lam, apakah di akhir kehidupan dia
dia tiba-tiba mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, atau bahkan 1 detik sebelum dia meninggal dia taubat. Barangkali bisa seperti itu. Sebelum sakaratul maut itu sampai ke di tenggorokan ini, di kerongkongan ini, ya, dia sudah taubat terlebih dahulu dengan lisannya coba. Barangkali Allah Subhanahu wa taala ampuni dia. Seperti itu. Artinya memang ya kenapa yang harus ditata itu sebetulnya diri kita gitu loh. Dari kita ketika kita merespon orang-orang tersebut. Hadis berkenaan dengan meninggalnya orang hari Jumat itu tadi, ada beberapa ulama yang mendhaifkan. Memang ada beberapa yang mendhaifkan. Namun ya, mayoritas ulama itu akhirnya mensahihkan hadis tersebut, dan mereka menafsirkan bahwa sesungguhnya meninggal di hari Jumat itu bukanlah sebuah jaminan, tapi ada kabar gembira gitu kan ya, seakan kabar gembira. Kalau jaminan Allah Subhanahu wa taala yang tahu, tapi kabar gembira bagi orang yang mendengarkan, mudah-mudahan ya untuk memancing agar orang-orang itu memintakan ampun kepada orang ini gitu loh. Nah, di sana. Jadi otomatis ya jangan suudzon terlebih dahulu gitu kan ya, jangan suudzon terlebih dahulu berkenaan dengan orang yang meninggal, dia itu termasuk daripada ahli maksiat. Jangan jangan suudzon terlebih dahulu, kecuali kalau toh misalkan dia itu memang kufur gitu kan ya. Ada orang yang tidak ya orang yang kufur tapi dia itu meninggalnya di hari Jumat. Nah, itu beda cerita itu. Karena kita husnudzon meninggalnya itu baik-baik saja, itu khusus bagi seorang muslim saja. Yang non muslim tidak masuk dalam kategori itu karena mereka memiliki ya hukum-hukum tersendiri lah seperti itu. Baik, wallahu taala alam. Udah jam 11 kurang 10.40 ya, 10.40 karena kita hari Jumat, kita harus selesaikan sampai jam 11 ya. Jadi sampai sekarang kita sampai di ayat 20 ya Bu ya. Oke, nggak ada masalah lah ya, nggak ada masalah. Nanti kita coba selesaikan. Mudah-mudahan di Ramadan ini kita bisa selesaikan target-target kita. Baik ibu-ibu sekalian, jika ada pertanyaan silakan ibu-ibu ya. Yang kemarin masih punya masalah dengan waris, silakan kita diskusi Bu ya. Ahlan wa sahlan, silakan Bu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Gimana? Oke. Iya. Ya, ya. Baik, betul. Ya, jadi otomatis gini Bu ya. Ketika ahli waris tersebut meninggal ya, ketika ahli waris itu meninggal, maka dia akan turun kepada anaknya ya. Jadi ada yang disebut sebagai al-hajb. Al-hajb itu dalam ilmu waris itu maksudnya itu adalah penghalang. Maksudnya seperti ini, misalkan ada orang tua, ada anak, ada cucu di situ kan ya. Cucu itu nggak boleh dapat warisan di situ. Karena apa? Karena masih ada orang tuanya dia. Jadi kalau orang tuanya dia sudah tidak ada, maka dia bisa kembali kepada cucunya tadi. Dengan porsi orang tuanya gitu Bu ya. Jadi otomatis ya, misalkan nih cucunya itu ada 3 gitu ya. Cucunya ada 3. Nah, porsi yang diambil itu adalah porsi orang tuanya di situ Bu. Jadi bukan satu-satu itu enggak seperti itu ya. Jadi porsi orang tuanya itu berapa ya? Kalau misalkan ada anak laki-laki dan perempuan, ya laki-laki mendapatkan 2 bagian, perempuan itu mendapatkan 1 bagian, ya 1 bagian daripada ibu tadi itu dibagi menjadi 3, jadi kepada cucu-cucunya tadi di situ. Ya pembagiannya seperti apa? Ya pembagian sebagaimana sesuai dengan kesepakatan saja seperti itu, Bu ya. Wallahu taala alam. Silakan Ibu, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Oh gitu. Qul huwa atau gimana? Ya qul huwallahu ahad atau apa? Suratnya sama Bu ya. Oke, iya. Baik. Jangankan sah Bu ya. Jangankan sah. Ada satu hadis Nabi Muhammad SAW bahwa ada salah seorang sahabat ya, itu sholat itu apa ya? Kalau orang Jawa itu bilangnya geradakan Bu sholatnya Bu. Ya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, nah, gitu ya Bu ya, cepet banget gitu kan ya. Rasulullah melihat itu orang. Terus kata Rasulullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sholli fa innaka lam tusolli gitu kan ya. Ya, kamu sholatlah lagi karena kamu itu belum sholat. Kamu nggak sah sholatmu gitu kan ya. Karena sholat lagi, cepet lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kata Rasulullah, a'id fa sholli fa innaka lam tusolli. Ulangi lagi sholatmu karena sholatmu itu tidak sah. Diulangi lagi, sholatnya cepet lagi.
Sampai akhirnya Rasulullah SAW ulangi lagi perkataan beliau, sampai akhirnya orang itu bilang, ya Rasulullah ajarkanlah aku tentang sholat. Kata Rasulullah, yang pertama, ya, asbighil wudu, ya, wastaqbilil kiblah. Pertama, sempurnakan wudu kamu. Yang kedua itu adalah istaqbilil kiblah, menghadaplah kiblat. Terus habis itu tsumma kabbir, ya. Terus faqra ma tayassara minhu minal Qur'an. Kata Rasulullah. Setelah itu bacalah surat yang mudah bagi engkau. Para ulama menyebutkan, ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya asal daripada bacaan sholat itu baca ayat-ayat yang gampang bagi kita, Bu. Yang pendek-pendek. Ya. Ada sahabat Nabi Muhammad SAW, ya, itu sholat itu bacanya qul huwallahu ahad terus. Sampai Rasulullah itu nanya, kenapa kamu bacanya kulhu gitu terus kan? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, saya tuh suka sama surat ini gitu kan ya. Saya suka banget, makanya saya baca terus. Kata Rasulullah SAW, ya, kamu mendapatkan ya, pahala yang banyak lah gitu. Jadi otomatis ya, kita mau baca apapun, hukum asal daripada bacaan sholat kita itu adalah terserah kita. Yang terpenting itu mudah bagi kita. Kalau kita mudahnya itu kulhu, baca kulhu aja nggak ada masalah, nggak batal sholat kita. Bahkan bisa jadi lebih afdal daripada bacaan yang kita pilih, bacaan-bacaan yang lain gitu kan, surat-surat lain ya, yang kita itu baru hafalnya sebagian, nah, itu malah tambah menjadi masalah di situ kan. Nah, itu. Jadi otomatis sholatnya nggak batal, satu. Terus yang kedua, bisa jadi lebih afdal gitu ya. Tapi jangan dijadikan sebagai alasan ya, alhamdulillah Ustaz, kalau kayak gitu kulu aja gitu kan. Nggak, baca yang lain aja ya, untuk menambah kekhusyuan kita gitu kan. Artinya kalau toh kita sudah sampai bisa khusyuk banget ya dengan kulhu, ya alhamdulillah. Tapi kalau toh misalkan kita itu menjadikan kulhu itu sebagai sarana agar sholat kita itu cepat, ya jangan juga di situ ya. Jadi nggak batal, Bu ya. Ya nggak batal, dan alhamdulillah insyaallah sholatnya diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, siapa tadi yang nanya? Silakan start dulu, Bu ya. Nanti habis ini ke tengah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Udah itu aja? Ya. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Shollu qabla maghrib liman syaa." Sholatlah kalian sebelum maghrib kalau kamu itu mau. Artinya ada sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat maghrib. Tapi apakah dia masuk dalam sholat sunnah rawatib? Enggak. Ya, kalau sholat sunnah rawatib itu cuma 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah, tapi ada sholat sunnah yang lainnya. Ya, contohnya itu adalah sholat sunnah sebelum maghrib. Ya, salah satunya lagi adalah sebelum asar. Pernah dengar ya sebelum asar? Ya, yang sebelum asar. Ada juga yang seperti itu, Bu. Atau sholat sunnah mutlak. Tahu sholat sunnah mutlak, Bu? Sholat sunnah mutlak itu artinya kita mau sholat sunnah, ya pokoknya habis wudhu gitu ya. Lalu kita itu sholat. Nah, gitu. Ya, jadi kita itu yang dilakukan oleh Bilal, yang disebut sebagai sholat tuhur juga ya, sholat setelah berwudu. Bilal itu pernah berwudu ya, habis berwudu itu langsung sholat sunnah. Rasulullah sampai nanya, ya wahai Bilal, kenapa kok sandal kamu gitu ya, itu bisa sampai di surga terlebih dahulu. Kata Bilal, ya Rasulullah, saya membiasakan untuk sholat setelah berwudu gitu kan ya. Nah, itu. Lalu Rasulullah SAW mengiyakan sholat tadi, dan itu termasuk takdir dari Rasulullah SAW. Jadi nggak ada masalah, dia sholat sunnah sebelum maghrib, tapi tidak termasuk dari bagian sholat witir yang 12 yang biasa kita ketahui gitu ya. Wallahu a'lam. Silakan. Waris. Jadi saya masih istilahnya keturunan Ya. saya kan di Solo, bapak saya Solo. Nah, mbahnya dari bapak saya, maksudnya bapaknya bapak saya itu mbak saya lah, itu punya waris. Dulu bapak saya dikasih rumah. Nah, rumahnya itu istilahnya ya nggak gede lah gitu. Nah, disuruh ditempatin sama bapak saya dari pagi-pagi gitu. Nah, ternyata bapak saya meninggal, tempat rumahnya itu ditempatin sama keponakannya. Nah, perlukah saya menegur keponakan saya itu, keponakan bapak saya itu, jadi istilahnya sepupu saya. Nah, itu warisan punya bapak saya. Yeah. Tapi sebelum bapak saya meninggal, udah ada omongan, nggak usah ngurusin masalah warisan yang ada di Solo. Udah pokoknya kamu bebasin aja semuanya, itu ikhlasin aja, nggak usah diungkit-ungkit di itu bukan punya kamu, itu
ikhlasin saya kasih buat ponakan saya. Iya. Apakah berdosa saya nggak tegur sepupu saya gitu? Karena kan kalau waris itu katanya harus yang makan waris itu dosa dan yang nggak tegur juga dosa. Saya takut di situ. Iya. Iya. Berarti otomatis sebelum, mohon maaf ya, sebelum orang tua meninggal sudah dihibahkan kepada Keponakannya. keponakan tadi. Ya berarti otomatis itu bukan waris dari bapak lagi, Bu. Ya. Itu udah putus ya. Karena waris itu apa yang dimiliki oleh seseorang ya. Artinya harta milik seseorang tadi yang masih bertahan hingga dia itu meninggal. Gitu. Kalau toh misalkan sudah dihibahkan, sudah diwakafkan, sudah disodakohkan, maka otomatis sudah berpindah kepemilikan di situ. Berarti dia bukan harta dia, bukan harta beliau lagi di situ. Tapi kalau toh misalkan harta tersebut masih di dalam kepemilikan dia sampai meninggal, itu baru nanti jatuh waris. Kalau toh misalkan ada orang lain yang pakai, itu berarti jadi masalah. Tapi kalau sebelum meninggalnya beliau sudah menghibahkan, beliau sudah mewakafkan, beliau sudah mensodakohkan kepada orang-orang tertentu, ya maka otomatis itu bukan harta beliau lagi. Otomatis kita pun juga tidak berhak untuk mengambilnya seperti itu. Iya, orang tua saya ngasih tahu cuma saya aja nggak perlu keponakannya itu nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah di situ, nggak ada masalah. Jadi kita nggak perlu negur dia lagi walaupun orang tua saya itu udah saya ikhlasin aja. Yeah. Tapi dia tidak ngomong itu punya anak saya gitu, itu nggak apa-apa. Iya, nggak ada masalah di situ. Nggak negur pun saya nggak berdosa karena kan. Iya, betul. Karena memang itu haknya sudah berpindah di situ ya. Haknya sudah berpindah, apalagi sudah dihibahkan dan apalagi ibu tadi sudah mendapatkan informasi dari orang tua yang punya harta tersebut gitu kan ya. Jadi ya sudah di sana ya. Artinya itu adalah hibah daripada orang tua yang menjadi nanti bekal di surganya beliau, nanti bekal nanti di akhirat beliau ya, menjadi satu amal soleh beliau insyaallah. Jadi ya sudah ya, kita tidak perlu menegurnya lagi karena memang itu sudah sesuai dengan prinsip syar'i gitu ya. Kalau misalnya dia berebutan gimana, Pak? Siapa yang ngerebutin? Ya kalau toh misalkan dia ngerebutan gimana maksudnya? Kan dia namanya itu kan ponakan. Iya. Kan ada saudara-saudaranya. Iya. Kita kan nggak tahu kan nggak ada itu. Katanya bagi dua begini. Iya. Istri itu bukan hak dia juga istilahnya. Iya. Karena kan udah dihibahin orang tua dia kan nggak ngomong gitu kan. Tiba-tiba dia rebutan. Ribut kan gara-gara masalah kayak gitu. Iya. Enggak. Kalau kita tuh nggak ikut berdosa gitu Bu ya. Jadi wala taziru waziratun wizra ukhra ya, bahwa manusia itu tidak mewarisi dosa orang lain gitu Bu ya. Jadi kalau toh misalkan ada orang melaksanakan dosa gitu, karena itu udah urusan dia, bukan urusan kita di situ Bu ya. Ya, jadi kalau misalkan dia itu rebutan, ya biarkan itu kan ya, mereka merebutkan sesuatu yang memang satu lagi ya ada orang mungkin dia satu memiliki hak milik, yang satunya nggak punya tapi ngerebut itu tadi, ya, itu udah urusan mereka, ya itu dosa mereka. Kita tidak punya di situ Bu. Jadi kata kuncinya adalah dalam urusan waris itu nggak boleh kedunyan, kedunyan itu ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillah. Wallahu a'lam. Silakan, Ibu. Sebentar Bu ya. Beliau dulu nanti Ibu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iba. Ya. Satu yang kedua punya 8 gitu. Dari ibu yang satu dia menginginkan harta peninggalan dari orang mbahnya gitu ya. Itu tanpa sepengetahuan dari anak ibu yang lain gitu ya. Orang yang saya ayah gitu dibawa langsung datang untuk hibah. Itu yang sah gitu kan. Ya. Yang kedua, dalam pembangkitan buku hadis misalnya anaknya 8 gitu kan. Dalam pembagiannya itu ada susah ya Pak ya, kalau misalnya di ukur berapa banyak orang tua itu hanya menunjukkan bahwa kamu hanya di tempat A, kamu anak kedua tempat B, ketiga dan sebagainya gitu. Tapi bahasanya itu tidak sama. Kalau saya itu ternyata ya karena kita punya penghasilan tetap. Kalau saya lebih cenderung bagi anak yang tidak mempunyai penghasilan tetap lebih banyak. Kita ikhlas apalagi yang ngurus orang tua di rumah banyak. Apakah itu orang tua kita itu adil dan sah atau tidak? Baik, insya Allah. Baik, pertama Ibu kemarin hadir atau enggak? Kemarin enggak hadir ya? Oke. Baik, yang pertama Bu ya, hibah itu
Yang terpenting satu, sang pemilik harta tadi itu dia memiliki harta tersebut secara mutlak, tidak berkongsi. Dalam arti harta itu bukan harta yang dikumpulkan bareng-bareng di situ. Artinya ini harta murni punya beliau, ya, harta murni punya beliau dan diberikan kepada satu pihak. Pihaknya itu siapapun, siapapun itu pihaknya, mau anak mau apapun terserah, ya. Pada saat sudah pemberian tadi, maka anak-anak yang lain gitu kan ya, atau keluarga-keluarga yang lain itu tidak berhak tahu. Kalau mau tahu nggak ada masalah, kalau nggak tahu, kalau saya berpikir lebih baik nggak tahu. Kalau saya pribadi ya, kalau saya berbeda lebih baik tidak tahu, karena kalau tahu pasti akan geger di situ ya. Ya, pasti akan ramai di sana. Jadi yang terpenting adalah pihak pemilik harta itu punya kekuasaan mutlak terhadap hartanya dan dia memberikan kepada orang lain, ya, memberikan kepada pihak yang menerima. Selesai sudah di situ, nggak ada persyaratan apa yang lain harus tahu atau apa dan lain sebagainya, nggak ada. Jadi yang otomatis sudah memberikan selesai di situ, ya. Itu satu. Baik, itu yang pertama. Terus yang kedua, Bu, Ibu kemarin nggak hadir ya. Pertama, Bu, kita kemarin berdebat, bukan berdebat ya, Bu, ya, kita diskusi lah ya. Kita diskusi dan termasuk yang satu yang cukup banyak mengganjal. Bagi-bagi waris itu nggak ada dalam syariat, nggak boleh. Pembagi-bagi waris sebelum meninggal itu tidak diperbolehkan. Ya, jadi sekali lagi saya ulangi lagi ya, bahwa harta disebut sebagai waris jika sang pemilik harta tersebut sudah meninggal. Baru harta tersebut disebut sebagai harta waris. Jadi kalau toh misalkan sang orang yang memberi tadi ya ingin membagi-bagi di situ, syaratnya itu ada dua. Yang pertama, dia harus memberinya dalam keadaan sehat. Kalau dalam keadaan sakit, ada kemungkinan ya itu niatnya itu bagi-bagi waris. Ada niatan. Tapi kalau dalam keadaan sehat, bisa jadi memang niatnya itu hibah, gitu kan ya. Satu. Terus yang kedua, bisa nggak kita tuh ngatur hati kita kalau itu bukan pembagian waris, ya. Kita harus niatkan bahwasanya akadnya itu adalah hibah. Dan kalau akadnya itu hibah, maka otomatis saat sudah diberi kita nggak punya kekuasaan. Yang menjadi problem adalah orang tua sudah ngasih kepada anaknya, enggak saya hibah kok. Tapi orang tuanya masih menguasai harta tersebut. Nggak boleh. Kalau sudah hibah udah milik anaknya, milik siapapun di situ. Orang tuanya nggak memiliki apapun. Jadi otomatis bagi-bagi waris sebelum meninggal itu tidak bersyariat, tidak disyaratkan. Karena waris itu baru ada setelah sang pemilik harta itu meninggal. Baru harta tersebut itu menjadi waris. Perbedaannya, Bu, ya. Saya bedakan ya. Waris, hibah sama wasiat. Ya, waris itu adalah harta yang dibagi setelah sang pemilik harta itu meninggal. Itu namanya waris. Ketentuannya sudah ditentukan dalam syariat. Ya, satu. Yang kedua, wasiat. Wasiat itu adalah harta yang diberikan pada saat yang akadnya pada saat masih hidup. Akadnya pada saat masih hidup, tapi pemberiannya pada saat sudah meninggal. Gitu ya. Kalau waris, orangnya harus meninggal dulu, baru hartanya dibagi waris. Kalau wasiat, itu disampaikan terlebih dahulu pada saat orang itu masih hidup, tapi pemberian hartanya itu ketika sudah meninggal. Dan sekali lagi, la wasiyata liwarithin, bahwa wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Ya, ahli waris memiliki jatahnya, orang yang wasiat harus di luar daripada ahli waris. Kalau dan hibah, ya, hibah itu pemberian pada saat masih hidup. Nah, pada saat masih hidup ketika dikasih itu namanya hibah di situ. Jadi otomatis kalau toh misalkan dia bagi-bagi waris di awal, gitu ya, bagi-bagi waris di awal, akadnya nggak sah. Kenapa? Ya karena tadi dia harus melakukan akad yang disebut sebagai akad hibah. Nah, perbedaannya di mana akad hibah sama bagi-bagi waris di situ? Kalau bagi-bagi waris, kadang orang tuanya itu ya sudah dibagikan, tapi orang tuanya masih menguasai sampai beliau meninggal, baru harta itu dikuasai oleh anaknya. Tapi kalau hibah enggak. Kalau sudah dikasih itu udah berpindah kepemilikan. Seperti itu ya. Wallahu taala alam. Baik, Ibu silakan. Mas. Ya, baik. Ya, jadi gini Bu ya. Kalau untuk yang bacaannya cepat di situ, yang pertama kan kita pasti tahu ya, kita pasti tahu pertama gini, ada dua keadaan Bu ya, ada dua keadaan. Ya, keadaan pertama kita udah tahu kalau imamnya itu ya itu tadi lah driver MotoGP lah ya, ya driver MotoGP lah ya. Kalau kita udah tahu kayak gitu, udah jangan sholat di belakang dia Bu. Kalau kita tahu Ibu ya.
Tapi kalau misalkan kita sudah tidak tahu, misalkan kita lagi sholat gitu kan, terus tiba-tiba ngomong cepet banget gitu kan ya Rasulullah SAW itu menganjurkan kalau toh kita itu sudah masuk ke masjid, sholat sama imam, sholat taraweh, maka kalau bisa diselesaikan Bu, ya kalau bisa diselesaikan, ya tetap aja diselesaikan Bu. Kalau kita tuh atas dasarnya tidak tahu Bu ya, kita tidak tahu. Tapi kalau tahu ternyata itu cepet banget di situ, mending kita sholat sudah di rumah saja di sana ya. Kenapa? Hampir tiap malam ya sudah kita sholat di rumah aja Bu ya. Apalagi perempuan Bu ya. Perempuan itu sekali lagi Bu ya. Wanita itu lebih afdol sholat itu di rumah, termasuk sholat tarawih. Rasulullah SAW ya menyebutkan gini. Ya Rasulullah SAW, afdol sholatul mar'ati ya sebaik-baik sholatnya perempuan itu adalah di rumahnya. Tapi Rasulullah melanjutkan, tapi jangan engkau cegah istrimu ketika istrimu itu ingin ke masjid. Nah, gitu. Jadi suami nggak boleh melarang istrinya itu pergi ke masjid. Kalau mau pergi ke masjid nggak ada masalah di sana. Tapi kalau mau dapat afdoliyah, ya itu di rumah, gitu ya. Otomatis Bu ya, mau di rumah ataupun mau di masjid ya, keduanya sama-sama dapat pahala yang ya tentu yang berbeda-beda Bu ya. Kalau di rumah dapat pahala afdoliyah, kalau di masjid dapat pahala berjamaah. Nah, kayak gitu. Jadi otomatis tidak mengurangi sama sekali keutamaan sholat di masjid ketika kita tuh sholat di rumah kayak gitu Bu ya. Tapi kalau misalkan mau sholat di masjid, ya nggak ada masalah gitu sih Bu. Tetap bagaimanapun sholatnya tetap sah, ya nggak ada masalah. Ya sholatnya sah, tapi yang memang yang menjadi masalah itu akhirnya kita tumak ninah kita. Dan kalau kita tumak ninah kita gimana? Kita dosa atau enggak? Yang dosa itu adalah imamnya Bu. Karena kita sebagai makmum diperintahkan untuk mengikuti imam. Kalau imamnya itu bermasalah, maka dosa itu adalah milik imamnya. Jadi otomatis kita jadi makmum itu sebetulnya enak Bu. Yang nggak enak itu imam sebenarnya. Satu, kalau misalkan imamnya itu batal misalkan, tapi nggak ngaku, sholat kita sah atau nggak makmumnya? Sah sholat kita. Imamnya nggak sah sholatnya. Tapi makmumnya sah sholatnya, gitu. Yang kedua, kalau misalkan imamnya itu bermasalah, pahala jamaah kita kurang atau enggak? Enggak, tetap aja kita dapat pahala besar di situ. Yang menjadi masalah siapa? Yang menjadi masalah itu adalah imamnya, gitu. Ya, jadi otomatis itu satu hal yang harus diketahui. Kalau mau sholat yang cepat kayak gitu tadi, ya nggak ada masalah di situ ya. Meskipun tadi ya keadaan hati itu kurang begitu nyaman, tapi ya tadi ada alternatif untuk sholat di rumah atau sholat di tempat-tempat yang mungkin kita rasa lebih nyaman lah di sana Bu ya. Wallahu taala alam. Baik ibu-ibu, udah jam 11 ya. Saya mohon izin. Ya, Rasulullah ngajarin kalau kita nguap itu ditutup Bu ya. Kalau nguap itu ditutup gitu kan. Gak enak gitu. Apalagi sholatnya waktu siang-siang waktu sholat duhur gitu kan. Pas puasa lagi ya Allah. Bau naga nanti ya. Baik ya, jadi tetap ditutup aja ya Bu ya, tetap ditutup gitu. Ya, satu kalau toh misalkan kita bisa nahan pakai mulut kita gitu kan ya, sampai agak monyong-monyong dikit gitu kan. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak bisa nahan itu ya ditutup aja, nggak ada masalah gitu Bu ya. Ya termasuk pada saat sholat. Seperti itu Bu. Wallahu taala alam. Baik, terima kasih Ibu-ibu ya. Mudah-mudahan berkah insyaallah. Ini tinggal bentar lagi Bu Ramadan, ya Allah manfaatkan ya, maksimalkan Ramadan ini. Kita di tanggal ke 16 ya. Apa? Ntar malam apa? Emang bener lu suruh Quran 17 Ramadan? Ya, nanti kita janganlah diskusinya makin panjang gue ya. Baik, wallahu taala alam. Kita tutup ya dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.